pernah dimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang bab sejarah Muhammadiyah. Saya Ditya Pratama, ada satu kelompok saya Muhammad Reza Muslim, ada Ina Fitria, ada Mbak Rahma Fajriati, dan Mas Rio Octavian. Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pembaruan atau modernisasi umat Islam. Pada mulanya, tujuan organisasi ini yaitu menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan dalam residensi Yogyakarta. Kemudian tujuan ini disempurnakan beberapa kali melalui muktamar, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang bergerak dan berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kembali pada jalannya, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Menurut Muhammad Kamal Pasha dan Ada Bidarban dalam bukunya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif historis dan ideologis. Latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor individu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah pendalaman dan kajian Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran yang kritis. Ketika memahami surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi Ahmad Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas. Ya, untuk selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Reza, Muhammad Reza. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari faktor eksternal. Yang pertama adalah ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai. Yang ketiga, kelemahan kepemimpinan Islam. Yang keempat, meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia. Yang kelima, tekanan dunia barat, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Next, Mas Adit. Yeah. Selanjutnya adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sewaktu mudanya bernama Muhammad Darwis, lahir tahun 1285 Hijriah atau 1868 Masehi di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya seorang ulama bernama Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, pejabat kotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta.
Ibunya adalah putri Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan, pejabat penghulu Kesultanan. Semasa kecilnya, Ahmad Dahlan tidak pergi ke sekolah karena orang-orang Islam pada waktu itu melarang anak-anaknya masuki sekolah. Ahmad Dahlan mengaji oleh ayahnya sendiri. Kemudian, ia meneruskan pelajaran tafsir dan hadis serta bahasa Arab kepada beberapa ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan bantuan ibunya, pada tahun 1890, ia pergi ke Mekah dan belajar di sana selama 1 tahun. Ide reformasi yang telah meresap di hatinya dengan dasar yang diperolehnya, demikian pula pengalaman keagamaan yang ia alami di Mekah, mendorong ia melakukan perubahan-perubahan yang berarti yaitu keagamaan muslimin di tanah airnya. Next. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam, usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, dasar dan fungsi lembaga pendidikan yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah adalah A. Tajdid. Kesediaan jiwa berdasarkan pemikiran baru untuk mengubah cara berpikir dan cara berbuat yang sudah terbiasa demi mencapai tujuan pendidikan. B. Kemasyarakatan antara individu dan masyarakat supaya diciptakan suasana saling membutuhkan. Yang dituju adalah keselamatan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. C. Aktivitas. Anak didik harus mengamalkan semua yang diketahuinya dan menjadikan pula aktivitas sendiri sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Agenda Muhammadiyah di era reformasi. Next. Agenda Muhammadiyah di era reformasi. Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dapat dikatakan sudah sangat tua. Peran sertanya di dalam membangun peradaban bangsa Indonesia sangat terasa di berbagai pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga mancanegara. Muhammadiyah yang lahir dari rasa keprihatinan terhadap kondisi rakyat Indonesia yang pada saat itu dalam penguasaan penjajahan serta kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan rakyatnya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Desa Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk usaha memurnikan ajaran Islam yang saat itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat mistik. Next. Pada tahun 1925, Muhammadiyah mulai menyebar ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Batang. Agama oleh Abdul Karim Amrullah. Sejak saat itu, Muhammadiyah menyebar luas dengan cepat di seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Hingga pada tahun 1938, Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Indonesia. Dalam penyebaran Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu oleh beberapa tokoh penting yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya Jenderal Sudirman, Abdul Malik Karim Amrullah, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Next. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pada rancangan Mukadimah atau pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Muktamar ke-41 di Surakarta. Pada tahun 1985, Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Maka, sejalan dengan perubahan sosial politik di Indonesia, Muhammadiyah juga melakukan perubahan sikap yang sangat mendasar. Salah satunya dengan merubah anggaran dasar
dengan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Agenda Muhammadiyah di era reformasi. Lalu pada Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000 setelah turunnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Muhammadiyah merubah anggaran dasarnya mengembalikan asas dasarnya yang Pancasila menjadi ke asas awal, yaitu Islam sebagai asas organisasi. Dalam bab 1 tentang nama, identitas, dan tempat kedudukan, pasal 1 dan 2 berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak berdirinya Muhammadiyah, lebih memusatkan perhatiannya kepada dakwah, sosial, dan kemanusiaan sebagai realisasi dari keimanan para anggotanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah sebagai lembaga masyarakat tidak melibatkan diri kepada kekuatan politik, bahkan juga tidak terlibat dalam posisi kekuasaan negara, tetapi untuk menjamin hak warganya. Maka Muhammadiyah membebaskan mereka untuk berpikiran, berkiprah di dalam organisasi politik manapun yang sah termasuk posisi kenegaraan. Selanjutnya, agenda Muhammadiyah di era reformasi. Muhammadiyah memang tidak melibatkan dirinya secara langsung pada perpolitikan, namun hanya kader-kadernya saja yang memang memiliki potensi atau bakat yang terjun ke dunia politik, dengan catatan tetap membawa misi dakwah Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar di partai manapun. Meskipun Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik, namun Muhammadiyah juga memiliki agenda politik di era reformasi. Agenda itu antara lain, yang pertama, konsep pandangan politik Muhammadiyah yang komprehensif dan sistematik, yang berangkat dari pandangan keagamaan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan hasil pemikiran ijtihad yang menjadi metode pemahaman Islam dalam Muhammadiyah. Sistematisasi ulang pemikiran formal Muhammadiyah dengan menyusun konsep baru yang lebih artikulatif dalam strategi perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, fungsi Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan, lebih-lebih politik, penciptaan opini publik, pendukungan atau penentangan kebijakan publik dalam politik praktis. Kemudian yang keempat, pendidikan politik bagi masyarakat. Tokoh pemuda Muhammadiyah lainnya yang berperan aktif dalam politik era reformasi yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad bin Syamsuddin, yaitu Ketua PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2010, berperan aktif dalam berbagai forum nasional ataupun internasional dalam upaya membina persatuan bangsa dalam keagamaan serta kedamaian. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tentang agenda Muhammadiyah di era reformasi yang berdasarkan pertama hidup berdasarkan tauhid dan yang kedua itibat kepada langkah dan perjuangan serta hidup harus bermasyarakat, mematuhi ajaran Islam, menjunjung tinggi agama serta melancarkan amal usaha. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah dengan melakukan pembaharuan di berbagai bidang amal usaha Muhammadiyah agar bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat luar berdasarkan prinsip-prinsip yang tersusun dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu agenda Muhammadiyah di era reformasi. Pada kesempatan berbeda, Profesor Dr. Haji M. Din Syamsuddin di dalam Republikan Newsroom hari ini, 5 Januari 2009, di Jakarta, menghimbau kepada warga Muhammadiyah untuk melakukan pembaharuan di berbagai amal usaha yang ada, dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat luas, yang merupakan juga amanah dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan saat ini tidak banyak organisasi Islam yang hadir di awal abad ke-21 yang mampu bertahan dalam menghadapi tantangan zaman. Muhammadiyah tetap berdiri, tetap berkiprah, dan menjadi salah satu organisasi yang paling luas penyebarannya dari Sabang sampai Merauke hingga ke mancanegara. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau tambahan yang lainnya?
Ya, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya tutup untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Wabarakatuh.